Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dukuturi Kabupaten Tegal dengan fasilitator Ibu Elis Salatun Qadariyah dan pengajar praktek Bapak Rifki Triawan. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan ini meliputi kegiatan pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Adapun rangkaian kegiatan supervisi akademik yang pertama adalah pra-observasi yang dilaksanakan bersama dengan sejawat saya yaitu Ibu Siti Susanti pada tanggal 27 April 2023 dan pelaksanaan observasi pada tanggal 3 Mei 2023. Adapun pasca observasi yang mana kami ditunggu ataupun supervisi oleh beliau pengajar praktek kami yaitu Bapak Rifki Triawan pada tanggal 22 Mei 2023. Dan berikut adalah lembar catatan supervisi. Yang pertama adalah lembar catatan pra-observasi, kedua lembar catatan observasi, dan yang ketiga adalah lembar catatan pasca observasi. Adapun catatan berikutnya adalah lembar rencana untuk pengembangan diri. Kemudian yang terakhir adalah refleksi diri latihan coaching. Berikut adalah video pra-observasi yang telah kami lakukan bersama dengan Ibu Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dukuturi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama Ibu Siti Susanti ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pelaksanaan teknik coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan pra-observasi dulu ya, Bu Santi. Kalau boleh tahu, Bu Santi ngajar apa ya, Bu Santi ya? Dasar-dasar manajemen perkantoran. Dasar-dasar manajemen perkantoran. Baik Bu Santi, ini kan kita akan coaching sebentar. Tapi Bu Santi hari ini sehat ya, kabar ya? Insya Allah sehat. Baik ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kebetulan cerah sekali nih Bu Santi hari ini ya. Habis liburan Pak. Iya, habis liburan. Pantesan ini saya cerah sekali, ini ceria sekali. Baik Bu Santi, mohon maaf ini saya mengganggu waktu mungkin dari 15 menit sampai 20 menit ke depan. Kita akan ngobrol dulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk observasi akademik ataupun supervisi akademik. Insya Allah besok kita laksanakan di hari Senin besok ya. Oke, sebelumnya kita observasi dulu Bu Santi. Kalau boleh tahu, berarti nanti materi yang akan diajarkan Bu Santi di kelas 10 MPLB 2 ya. Itu nanti materi tentang apa ya Bu Santi ya? Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai komunikasi tulis. Komunikasi tulis. Iya, poin pentingnya pada pembagian bentuk-bentuk surat. Oh, pembagian bentuk-bentuk surat. Oke. Itu untuk tujuan pembelajaran yang mau dicapai ataupun capaian pembelajaran itu apa ya Bu Santi ya, kalau saya boleh tahu itu? Baik, untuk capaian pembelajaran yaitu meliputi pemahaman tentang jenis data dan informasi. Pemahaman jenis data dan informasi. Kemudian prosedur penggunaan menu homepage, dasar-dasar komunikasi lisan dan tulisan, serta prosedur komunikasi melalui media elektronik. Prosedur komunikasi melalui media elektronik. Sedangkan fokus dari capaiannya itu siswa mampu memahami komunikasi tulis komunikasi tulis ya. Pertemuan Senin. Oke. Nah, dari yang akan dicapai oleh Bu Santi nih dari capaian pembelajaran ini, ada kesulitan nggak ini ya Bu Santi ya? Untuk pencapaian ini kegiatannya. Itu ada kesulitan nggak ini kira-kira? Apa yang menjadi kesulitan Bu Santi untuk
mencapai tujuan pembelajaran dan pencapaian pembelajaran ini? Kira-kira apa yang kesulitannya Bu Santi? Biasanya itu dari sekian siswa itu ada siswa yang kurang bersemangat dalam Oh, kurang belajar. bersemangat Iya. ya. Saya tanya biasanya karena tidurnya terlalu malam, ya, Oh, gitu. banyak cognitive chat, akhirnya paginya merasa ngantuk. Ada siswa seperti itu lah, nanti akan saya buat kelompok dalam proses pembelajaran menggunakan project based learning. Oh ya, berarti nanti Bu Santi sudah menyiapkan untuk mengantisipasi anak yang tidak semangat untuk mengantuk dalam pembelajaran itu, menggunakan tekniknya itu adalah PPL ya. Iya. PPL sama Jadi saya dibagi kombinasikan kelompok dengan- gitu ya, pemain kelompok. Oke, Diferensiasi, nggih. Oke. Nah, ini dari strategi ini Bu Santi, kira-kira mana nih yang akan dikembangkan oleh Bu Santi ini, Bu Santi? Nggih. Pada komunikasi tulis, siswa mampu membedakan bentuk-bentuk surat. Sedangkan strategi yang saya persiapkan, Bapak, Ya. menggunakan project based learning, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Oh, siswa 3 kelompok. 3 kelompok besar, Iya, iya. berdasarkan diferensiasi kinestetik, auditori, dan visual. Oh gitu, ya. Kemudian masing-masing anggota kelompok nanti saling bekerja sama sesuai dengan penugasannya masing-masing. Dalam artian yang kinestetik mengerjakan penugasan sesuai dengan kelompoknya. Oh gitu. Adapun latar belakang pembagian kelompoknya itu Ya. berdasarkan analisis penilaian pertemuan sebelumnya, Bapak. Oh gitu, berarti Sudah nanti dibagi dipetakan. menjadi 3 kelompok besar, Besar, yaitu kelompok auditori, kemudian visual, sama kinestetik ya. Masing-masing kinestetik ada 2 kelompok, kemudian auditori ada 2 kelompok, Iya. dan satunya visual ada 2 kelompok. Oh, berarti ada Sesuai 6 dengan- kelompok ya. Tapi Oke. terdiri atas 3 kelompok. Jadi besar. pembagian ini berdasarkan pada analisis nilai pada pencapaian pembelajaran sebelumnya Sebelumnya, gitu ya. Oke. Ya, kemudian ini Bu Santi, Iya. kira-kira ini Bu Santi dalam penerapan strategi ini akan melibatkan siapa aja nih? Kira-kira yang mau dilibatkan itu siapa ini Bu Santi? Yang dilibatkan berarti siswa Mhm. sama guru. Oh, sama guru ya. Sama alat pembelajaran. Alat pembelajaran. Kalau boleh tahu nih alat pembelajarannya apa nih Bu Santi ya? Alat pembelajarannya berarti nanti ada PowerPoint ya, saya menggunakan Canva, kemudian ada alat bantu untuk membuat bentuk-bentuk suratnya. Oh, bentuk-bentuk surat. Iya, alat dan bahan ATK saja. Oh gitu. Nanti Agar berarti nanti anak anak tidak ngantuk maju ya, dalam- iya, ada maju ke maju, depan ada untuk gerak, membuat. iya. Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Santi. Berarti nanti besok itu nanti anak akan dibagi dalam 3 kelompok besar. Nanti anak akan diberikan tugas untuk membuat bagan surat Tentang begitu ya. bentuk-bentuk surat, Nah, iya. ini persiapannya ini Bu Santi, Iya. persiapan untuk pembelajaran besok apa nih yang sudah disiapin Bu Santi ini? Yang sudah saya siapkan yaitu satu medianya untuk PowerPoint ya, Ya. pakai Canva untuk penjelasan awal, kemudian untuk menggali informasi siswa lebih dalam, saya bentuk kelompok Ya. ya. Saya sudah menyiapkan bagan yang sudah tercetak juga ada. Oke. Nanti anak tinggal menganalisis, Ya. kemudian nanti saya akan melakukan rekaman untuk yang auditori, Ya. menganalisis itu tentang bentuk surat apa. Iya, Kemudian iya, nanti yang kinestetik, saya menyebutkan bentuk surat apa, nanti siswa menggambarkan Oke. dalam bentuk format ya, bentuk-bentuk surat nanti dipresentasikan di depan. Oke, tapi RPP tetap disiapin ya Bu Disiapin, Santi ya? yang utama. Oh ya, jangan lupa Bu Nggih. Santi nanti RPP disiapkan juga. Nggih. Nah, kemudian ini Bu Santi, untuk penerapan besok, ini kan memang sebagai teknik untuk pengembangan Bu Santi dalam pembelajaran gitu ya. Nah, untuk besok itu apa nih yang bisa saya bantu ini untuk pelaksanaan pembelajaran besok Bu Santi? Terima kasih Pak Teguh ya. Iya. Dengan ada Pak Teguh nanti membantu saya menganalisis bagaimana proses pembelajarannya. Ya nanti saya minta saran dan Iya. masukan untuk perbaikan kedepannya Bapak. Perbaikan ke Kira-kira depan ya. Iya, untuk Oke. kurangnya apa dalam mendampingi siswa dalam belajar. Ya, Oke. kiat-kiatnya agar tidak ngantuk lah Ya, dalam belajar. Oke. siap Bu Santi. Coba nanti kita berkolaborasi ya Bu Oke, Santi ya, ya. terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih sekali Bu Santi atas waktunya. Sekian dari kami. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pelaksanaan observasi di kelas di mana Ibu Siti Susanti sedang memberikan pembelajaran kepada murid.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Saat ini saya bersama Ibu Siti Susanti ya, SPD, dan saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Santi yang Bu Santi ampu. Untuk materi apa ya Bu Santi? Komunikasi tulis. Komunikasi tulis di kelas 10 MPLB ataupun OTKP 2. Bu Santi sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Siap ya? Siap. Oke, bismillah. Mari kita masuk ke kelas. Monggo Bu Santi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur alhamdulillah kalau sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memandu doa. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Ainun Mu'arifah, Agnisna, Aisyah, Aliza, Alia, Amanda, Anajwa, Atia, Claresta, Desi Uyun, Diana Wafa, Dwi Lestari, Vanessa, Saskia. Alhamdulillah untuk hari ini bisa hadir semua, diberi kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bu Santi akan membahas mengenai komunikasi tulis ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bagaimana komunikasi tulis ya. Poin titik beratnya yaitu kalian dapat memahami bentuk-bentuk surat. Nah, sebelum kita lebih dalam memahami tentang suratnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas komunikasi lisan ya. Komunikasi lisan bisa berupa telepon ya. Dalam bertelepon kita ada yang diisi dua apa? LPT sama blok note ya. Itu untuk pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan komunikasi tulis. Silakan disimak baik-baik. Baiklah, apa sih pengertian komunikasi tulis? Komunikasi tulis itu segala bentuk tulisan tangan, memo, laporan, dan pesan yang dikirim melalui media elektronik. Ya. Jadi ada yang tertulis, ada bekasnya, ada barang buktinya. Ya. Jadi komunikasi tulis ini sangat penting perannya sebagai barang bukti. Ya. Karena kalau hanya diucapkan tanpa ditulis itu secara barang bukti tidak kuat di mata hukum ya, karena di negara kita, negara hukum, apa yang tertulis hitam di atas putih itu yang kuat di mata hukum. Baiklah, kita lanjutkan ya. Fokus kita pada komunikasi tulis yaitu tentang surat. Apa sih surat?
Adakah yang pernah berkirim surat? Surat resmi, setengah resmi, atau surat pribadi? Dikirimi surat dari yang naksir pacarnya misalkan, ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ya, untuk ya karena ada komunikasi apa? Ya, yang ini langsung ya, tanpa tulis tapi lisan ya. Ditambah alat komunikasi sekarang semakin canggih ya. Kiranya surat menyurat sudah mulai dikesampingkan. Cuma di situ ada sejarahnya ya. Kalau kita tulis menulis surat, baiklah. Surat yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi tidak ada surat yang disampaikan tanpa pesan. Yang menjadi persoalan di sini apa? Ketika si penerima pesan atau surat itu tidak dapat memahami isi pesan. Surat pesanan dikira surat penagihan. Ya. Surat berisi kesedihan dikira surat kebahagiaan. Ya. Itu kan akhirnya apa? Menjadi salah makna. Nah, disitulah peran dua antara pengirim dan penerima juga harus saling ini ya, berkolaborasi. Kenapa? Karena kalau hanya satu arah saja, isi surat sulit dipahami. Ya. Biasanya surat sering digunakan sebagai pengantar, ya, pengantar ucapan. Di instansi-instansi itu selalu dibawa dengan menggunakan surat. Tidak hanya utusan saja datang ke instansi, tetapi biasanya ada surat pengantar, ya, seperti itu. Nah, pada poin hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk surat. Ya. Kelihatannya sepele ya, surat hanya selembar kertas, tetapi dalam pembuatannya itu ada bentuk-bentuk surat ya. Nanti bisa dicek di buku korespondensi. Di antaranya yang pertama yaitu bentuk full block style. Ya. Ada block style, kemudian semi block style, ada indented, hanging paragraph style. Ya. Kemudian ada official style. Di sini ada model Indonesia lama dan Indonesia baru. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba saling bertukar pikir ya mengenai bentuk-bentuk surat ya. Nanti akan Bu Santi bagi menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan pembagian kelompoknya. Nanti Bu Santi akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, ya, Bu Santi akan membagi menjadi 3 kelompok pada kesempatan kali ini, yaitu ada kelompok kinestetik, yang kedua kelompok visual, dan yang ketiga auditory. Ya. Jadi nanti Bu Santi akan membacakan saya masuknya ke kelompok mana. Ketika disebutkan namanya segera berkumpul dengan kelompoknya. Dan penugasannya nanti disesuaikan dengan pengelompokannya. Ya. Jadi berdasarkan pembelajaran sebelumnya sudah Bu Santi beri penilaian, arahan diagnosisnya, diferensiasinya, mencoba untuk hari ini kita kelompokkan berdasarkan ini ya, hasil analisis penilaian sebelumnya. Oke, ya. Sini. Masing-masing kelompok utama terdiri atas 2 kelompok. Berdiskusi sesuai dengan tugas masing-masing ya. Setelah selesai, kelompok mempresentasikan hasil diskusi untuk saling berbagi di depan kelompok lain ya. Sama yang didiskusikan yaitu bentuk-bentuk surat. Oh, ini surat ini bentuknya apa ya. Tetapi dengan teknik yang berbeda ya. Nanti untuk yang auditory, nanti Bu Santi kirimkan rekaman, nanti dianalisis. Oh, ini masuknya bentuk surat apa. Nanti yang visual, ya nanti Bu Santi kirimkan gambar, kemudian nanti di gambar yang visual dilihat, oh dari gambar ini, bentuk surat ini masuknya apa. Nah, nanti yang kinestetik itu menggambar dari bentuk-bentuk surat. Bisa dipahami? Ya. Nah,
Nanti sebelum kita masuk ke pembahasan, Bu Santi akan membagi kelompok terlebih dahulu. Diperhatikan untuk pembagian kelompoknya. Kelompok pertama kinestetik terdiri atas Ainun, An-Najwa, Fadila, Junita, Nur Halimah, dan Salma. Ya. Silakan di sebelah sini ya. Kemudian kelompok 2 ya, masih kinestetik yaitu Agnisna ya, Atia, Fitria, Lisdiana, Nurjihan, dan Safa. Ya. Nah, ya, jadi 2 meja bisa ya, hadap-hadapan. Nanti digabung bisa untuk mejanya. Kemudian kelompok 3 auditori. Aisyah. Aisyah mana Aisyah? Oh ya, Aisyah pindah sini Aisyah. Claresta, Indah, mana Indah? Ya, gabung ya Nok ya sama temannya. Mutiara, Putri, sama Siti Anissa. Ya. Kemudian kelompok 3 masih auditori. Kelompok 4 ya. Aisyah. Ya, berarti Desi, Intan, Nadifa, Rahma, sama Talita. Ya. Ya. Rahma ya. Kemudian kelompok 5 Diana Wafa, Isnaini, Naisila, Rahma, sama Vanessa. Ya. Kelompok 6 ya, visual. Amanda mana Amanda? Ya Amanda. Dwi Lestari, Izatun, Nia Mega, Risma, sama Saskia. Ya, ada yang belum masuk kelompok? Ya. Aliza ikut yang auditori. Ikutnya yang Desi. Ya. Kemudian satunya Alia ikutnya yang visual bersama Isna ini. Ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ya, silakan. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1 itu tugasnya kalian menggambarkan dari bentuk-bentuk surat yang itu bagannya. Ya, dari buku korespondensi kan ada, silakan berdiskusi ya. Nih, berarti ada 7 ya. 1 2 yang pada sini kan iya. Di buku korespondensi ada, silakan dibuka untuk bentuk surat ya. Kan ya. Kinestetik 2 ya. Agak geser dong kayu. Sini lagi. Bu Santi mau lewat. Iya, ya. Kinestetik yaitu nanti kalian berkelompok berdiskusi bagaimana membuat format bentuk-bentuk surat. Digambarkan formatnya. Paham ya? Di buku korespondensi. Iya, dari 7 itu ya. Dari full block style, dan nanti kasih nama. Nanti dipresentasikan ya. Semua, iya. Nanti perwakilan dari bentuk apa maju Bu Santi acak ya. Enggak, 2, 3, 4. Oke, semua sudah paham dengan tugas masing-masing ya. Bu Santi ulangi kembali. Untuk yang kinestetik itu kita menggambar dari bentuk-bentuk surat, silakan didiskusikan ya. Dari lembar kerja yang Bu Santi bagikan, silakan digambar bentuk-bentuk surat ya. Kemudian yang visual, dari gambar yang Bu Santi bagikan itu silakan didiskusikan
itu termasuk bentuk surat apa, kemudian diberi keterangan. Sedangkan yang audio itu Bu Santi kasih rekaman ya, Bu Santi kirimkan di grup, kemudian dianalisis itu masuknya ke dalam bentuk surat apa. Nanti jika sudah selesai, silakan nanti masing-masing presentasi. Bisa dipahami semua? Oke. Ini pakai apa cuy? Surat hampir sama dengan karena ada poin-poin khusus yang membedakan, oh ya. Iya. Oke. Bisa ya, nanti kalau sudah selesai duluan nanti bisa maju ya presentasi. Bentar ya. Ada yang bawa penggaris lagi? Tuh, Laila udah bawa penggaris? Udah dipinjam. Oh. Kelompok visual yang akan maju, Amanda, Dwi Lestari, Zatu, Nia Mega, Risma sama Saskia. Silakan. Mohon diperhatikan untuk kelompok yang lain. Baiklah, mohon perhatiannya ini untuk kelompok visual yang siap maju ya. Dari kelompok 6, ini hasil produknya. Bu Santi menugaskan untuk gambar, kemudian dari kelompok 6 menjelaskan apa dari bentuk surat tersebut ya. Dipersilahkan untuk memulai presentasi kelompok 6. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdirinya kami di sini itu sebagai kelompok 6, kelompok visual akan menjelaskan bentuk-bentuk surat. Sebelum memasuki penjelasannya, perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Pramono dari absen 36. Saya Dwi Lestari Monalisa, absen 12. Yang pertama ada full block style yang akan dibacakan oleh Nia Mega. Full block style. Sambil diperlihatkan ke temannya. Yang pertama ada full block style yang semua bagian surat berada di sebelah kiri kertas. Dan yang kedua ada block style yang akan dibacakan Izzatun Nisa. Di sini ada gambar block style. Block style sama dengan full block style, tetapi pada bagian penempatan tanggal, salam penutup, nama organisasi atau perusahaan, nama penanda tangan dan jabatan penanda tangan yang diketik di sebelah kanan kertas. Dan yang ketiga ada semi block style yang akan dibacakan oleh Aman dan Nadia Putri. Yang ketiga ada semi block style, hampir sama dengan block style, namun pada aliannya isi setiap paragraf menjorok 5 spasi. Yang keempat ada indented style, hampir sama dengan semi block style, tetapi pada alamat dalam setiap baris menjorok 5 spasi. Dan yang kelima ada hanging paragraph style yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
Hampir sama dengan block style, hanya saja saat pengetikan pada baris pertama setiap alinea diketik di sebelah kiri. Kemudian baris berikutnya diketik menjorok 5 spasi sampai pergantian alinea berikutnya. Dan yang ketujuh ada surat Indonesia Lama. Pada pengetikan nomor dan lampiran dan hal diketik diletakkan pada sebelah kiri surat. Kemudian tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas dan alamat surat dituju diletakkan di bawah tanggal surat dengan baris pertamanya sejajar dengan perihal. Dan yang ke-8 ada surat Indonesia Baru. Pada nomor, lampiran, dan hal diletakkan pada sebelah kiri kertas, tanggal surat diletakkan di sebelah kanan atas, penulisan alamat surat diletakkan di sebelah kiri, beberapa spasi di bawah perihal, tetapi tidak sejajar dengan perihal. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 6 ya, visual ya, yang telah menyajikan. Baik, untuk kelompok auditori ini, jadi Bu Santi menugaskan melalui media. Nah, ya. Ini ya. Rekamannya sudah Bu Santi kirimkan, kemudian menganalisis dari rekaman yang sudah disampaikan ya, bukan tadi tidak dikasih tugas tetapi dalam bentuk yang berbeda ya. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Pratiwi dari absen 15. Di samping saya ada. Saya Putra Osiana dari absen 27. Saya Aisyah dari absen 3. Sebelumnya ada audio yang mungkin harus kita putar. Diputar ya, Bu? Ya, salah satu. Soal nomor 1. Bentuk surat yang seluruh bagian surat diketik di sebelah kiri disebut bentuk surat. Untuk bentuk surat yang ke-1 itu termasuk bentuk surat full block style, bentuk surat yang seluruh bagiannya diketik di sebelah kiri. Soal nomor 7. Bentuk surat mirip dengan bentuk surat resmi versi pelan. Pada bentuk surat ini, pengetikan nomor, lampiran, dan hal diletakkan pada sebelah kiri surat. Tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas. Penulisan alamat surat diletakkan sebelah kiri. Beberapa spasi di bawah perihal, tapi tidak sejajar dengan perihal. Disebut bentuk surat. Singkatnya, surat resmi Indonesia Baru itu pengetikan nomor, lampiran, dan hal itu diletakkan di sebelah kiri surat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju ya. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Yuk, cepat. Yuk, maju yuk. Fitria semangat ya. Ya, Fitria. Yuk. Simak. Oke. Baiklah, ini kelompok kinestetik, yaitu Bu Santi menyebutkan bentuk-bentuk surat yang harus digambarkan ya. Ada berapa bentuk surat yang berhasil digambarkan ya? Iya, 7 sudah semua. Nanti silakan dijelaskan ya. Dipersilakan untuk kelompok kinestetik. Yuk. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisdiana Nur Ramadhani dari absen 20 dan di sebelah saya ada Saya Fitria Salsa Nabila, nomor absen 14. Tunjukkan untuk ya yang sudah digambarkan ya, dipegang sama Full process, semua bagian-bagian surat letak di sebelah kiri surat. Sebelah kiri kertas. Ya. Selanjutnya ada Block style. Yang kedua ada bentuk block style seperti yang kalian lihat ini. Ditampilkan ya di temannya. Nah, Ini ada perbedaan ya di antara letak dari penanda tangan, salam penutup sama jabatan itu ada di sebelah kanan, sedangkan yang ini itu berada di sebelah kiri. Kalau bentuk semi block style itu hampir sama kayak bentuk block style, perbedaannya hanya pada di paragraf pertama, di paragraf kalimat pertama itu berada menjorok 5 spasi. Lainnya itu sama aja kayak block style, cuma perbedaan cuma di paragraf doang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan. Baik ya, terima kasih masing-masing kelompok sudah mewakili mempresentasikan baik dari yang visual, auditori, kemudian kinestetik. Intinya sama, mempelajari bentuk-bentuk suratnya. Ibarat kata mau ke Semarang, banyak jalan menuju Semarang. Bisa lewat jalan tol atau jalur alternatif atau jalan tikus juga bisa ya. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya sama seperti itu ya. Kita review sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya. Silakan disimak untuk full block style ya. Kita simpulkan semua bagian-bagian surat ditulis rata kiri ya. Kemudian block style mirip dengan bentuk full block style. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama organisasi atau perusahaan, nama penanda tangan yang diketik di sebelah kanan ya. Kemudian semi block style sama dengan bentuk block style, namun pada penulisan surat setiap alinea masuk 5 entakan ini. Pada poin ini yang membedakan. Pokoknya kalau ada setiap paragraf masuk 5 spasi, bentuknya sama dengan block style, yaitu dinamakan bentuk surat semi block style ya. Indented ya. Hampir sama dengan semi block style. Perbedaannya terletak pada penulisan alamat tujuan yang bergerigi. Berarti fokusnya pada poin alamat dalam ya, jadi bergerigi masuk ya. Indented jarang sekali digunakan ya. Hanging paragraph style hampir sama dengan block style. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat. Pada baris pertama setiap alinea diketik di sebelah kiri, kemudian baris kedua berikutnya menjorok 5 spasi ya. Official style ada 2 ya. Tadi ada kelompok yang sudah menjelaskan Indonesia Lama sama Indonesia Baru ya. Perbedaannya pada alamat yang dituju berada di sebelah kanan ya. Kemudian Indonesia Baru hampir sama dengan Indonesia Lama. Perbedaannya di mana? Alamat yang dituju terletak di sebelah kiri, beberapa spasi di bawah perihal tetapi tidak sejajar dengan perihal. Untuk pertemuan hari ini ya, kita cukupkan ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Bentuk-bentuk surat. Bagaimana perasaan hari ini kalian semua? Adakah perubahan ini ya, informasi mengenai bentuk-bentuk surat?
Adakah hal yang dipelajari hari ini? Ada ya. Silakan kalian tuliskan apa perasaan yang kalian rasakan dengan pembelajaran diferensial pada pagi hari ini. Biasanya kan penugasan sama kan, bervariasi. Hari ini penugasannya menggunakan diferensiasi ya. Jadi ada 3 produk yang berbeda, namun inti pembelajarannya sama, yaitu mengenai bentuk-bentuk surat ya. Baiklah, Bu Santi bagikan ungkapan perasaan kalian ya hari ini ya. Baik dengan berkelompok seperti ini, bagaimana perasaannya ya. Silakan kalian tuliskan, nanti ditempelkan di depan ya, nanti secara acak maju untuk menuliskan. Silakan perasaannya hari ini, paham dengan bentuk-bentuk surat, kemudian merasa bahagia dengan pola diferensiasi seperti ini ya. Silakan. Cukup enggak? Satu anak satu ya. Ya. Tuliskan ya. Temu kelompok Fitria ya, hari ini kelihatan ceria ya, tidak mengantuk ya. Bisa dituliskan alasannya ya, kenapa tidak mengantuk ya. Ya. Liz, silakan ya. Dibacakan ke depan terus ditempel ya. Yo. Ya. Sudah? Rama, ya. Aliza, ya. Sangat senang. Aku senang karena aku senang. Ya, ini berarti perasaannya sedang bahagia. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang biasa aja ya, ini tapi tidak berani mengungkapkan. Ini sudah ada unsur kegalauan dari rumah ya. Tidak apa-apa ya. Berikutnya satu lagi, coba. Senang, happy, gembira karena biasa mendapatkan informasi yang belum begitu saya pahami tentang bentuk-bentuk surat. Ini dari Aliza ya. Ainun, senang bisa belajar kelompok bersama lagi dan penjelasannya mudah untuk dipahami ya. Itu sekilas gambaran perasaan ya. Jadi yang namanya perasaan itu tidak dapat dipaksakan ya. Si A senang, si B belum tentu senang ya. Tapi ada perubahan hari ini, dan perasaan Bu Guru hari ini sama, merasa senang. Terutama melihat Fitria ya, yang biasanya seperti Ultraman ya, tituran ya. Ini tadi terlihat bersemangat ya Fitria ya. Tadi tak tanya alasannya karena itu Bu, ada gerakan. Makanya tak masukkan ke kelompok kinestetik ya. Kalau audio nanti tambah ngantuk ya, seperti itu. Kayak seperti dongeng ini. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semangat ya. Oke. Coba sekarang hari ini Bu Santi pengen ngecek kalian otak kanan atau otak kiri sih yang lebih dominan. Kayak gini coba. Bareng-bareng ya. Jangan di ini ya, Po. Bareng ya. Gini, set langsung. Nah, ini kalau yang di kanan ini lebih dominan atau kiri, coba. Nih, yang di atas ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ini coba dibalik. Nah, tadinya misalkan kanan. Coba diposisikan jempol atau ibu jari pindah posisi ke atas. Coba bisa enggak? Coba bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa enggak? Nah, enggak bisa. Nah, itu kan ada dominan ya, otak kanan, otak kiri. Ada yang kreativitasnya lebih tinggi ya, otak kirinya. Ada yang otak kanan mengenai apa? Perhitungan ya. Jadi setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya, tidak bisa dipaksakan. Ya, yang penting kita mengikuti alurnya. Untuk menyeimbangkan bagaimana caranya?
Bisa ya, bisa latihan digerakkan kayak gini, coba ya. Ya, terus. Oke ya. Semangat belajar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Santi merasa senang ya karena semua terlihat bahagia ya. Bahagia selalu, jadilah remaja yang bahagia ya. Semoga sukses selalu. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Bu Santi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kita semua. Berikut adalah video pasca observasi yang mana saya disupervisi oleh beliau pada sesi pendampingan individu yang kelima oleh Bapak Rizky Tiawan selaku pengajar praktek kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMA 1 Duturi Kabupaten Tegal. Alhamdulillah saat ini kami melaksanakan untuk PI yang kelima, dan pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah sudah bisa dihadiri oleh beliau pengajar praktek kami Pak Rifki. Kemudian juga alhamdulillah ini sudah hadir rekan sejawat saya nih, kemarin kita melaksanakan observasi Bu Santi ya. Bu Santi ya, sehat ya Bu Santi ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, melanjutkan kegiatan kemarin Bu Santi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi di kelas pada saat Bu Santi mengajar. Itu di tanggal 3 Mei ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya juga pengen coaching dengan Bu Santi terkait dengan kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Oke. Nah, oke Bu Santi. Kemarin kita sudah menyimak secara langsung karena saya juga ada di kelas bersama Bu Santi. Itu luar biasa sekali Bu Santi. Ini kayaknya Bu Santi guru idola untuk anak-anak ini kayaknya ya. Makanya luar biasa, anak-anak juga sangat antusias untuk mengikuti pelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Santi, untuk kemarin pembelajaran, tujuan pembelajaran yang Bu Santi sampaikan itu apa ya Bu Santi? Ya, tujuan yang mau dicapai begitu. Terima kasih Pak Teguh, akan saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan tanggal 3 Mei yaitu tujuannya pada elemen sistem informasi dan komunikasi organisasi, yaitu siswa mampu memahami tentang jenis-jenis data dan informasi, khususnya komunikasi tulisan. Komunikasi tulis ya? Data dan informasi. Oke, informasi tulis. Bu Santi, mohon maaf kalau boleh tahu nih, harapannya apa nih Bu Santi dari obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini nih Bu Santi terkait dengan pembelajaran yang Bu Santi terapkan begitu? Apa yang Bu Santi harapkan ini Bu Santi? Harapan dari pertemuan kita kali ini itu saya menambah wawasan sendiri selaku pengajar, yaitu dapat meningkatkan kreativitas inovatif dalam kegiatan KBM. Jadi tidak hanya fokus pada kegiatan ceramah, melainkan ada kreativitas yang dapat meningkatkan keinginan siswa dalam belajar, serta hasil belajar yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh gitu ya. Oke. Kemudian dari kemarin pembelajaran, menurut Bu Santi apa nih menjadi kendala Bu Santi pada saat pembelajaran begitu? Jadi yang menjadi kendala pada saat pembelajaran itu bagaimana membangkitkan ya siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Oh, membangkitkan semangat siswa ya, agar antusias dalam mengikuti pelajaran, karena ada beberapa siswa yang terindikasi agak kurang bersemangat. Oh, kurang bersemangat. Dari kemarin kayaknya sih secara umum sudah cukup bagus ya. Cuman beberapa memang ada yang tidak bersemangat atau kurang bersemangat lah gitu ya. Oke, nah untuk strategi Bu Santi nih untuk membangkitkan semangat anak-anak belajar itu apa nih yang mau Bu Santi lakukan ini Bu Santi? Strateginya ya. Biasanya saya ketika mau mulai KBM itu biasanya menanyakan kabarnya dulu. Oh gitu. Ya, untuk kesiapan anak untuk menerima materi gitu ya. Bagaimana kondisinya, kemudian biasanya obrolan ringan lah istilahnya untuk menyatukan jadi antara hati, pikiran dan jiwa itu biar raga nyatu di kelas dulu. Biar fokus gitu ya. Fokus seperti itu. Jadi atau istilahnya bisa juga kadang diberikan. Ya.
mindfulness lah Nggih. ataupun present gitu ya, bisa hadir secara Jiwa penuh dan gitu raga ya. kumpul dulu Bapak nggih. Jadi Ya, itu ya. harapannya bisa bersemangat. Oke. Nah, berarti Bu Santi kalau nggak salah kemarin kan juga saya lihat nih, Bu Santi sudah membagikan anak-anak itu dalam 3 kelompok ya. Terus Ada kelompok visual, auditori, sama yang terakhir kelompok kinestetik. Itu dasar pembagian kelompoknya itu apa ini Bu Santi? jadi dasar pembagian kelompok itu yang pertama dari kegiatan proses pembelajaran sebelumnya, kemudian dikombinasikan dengan nilai yang didapat. Oh, nilai yang didapat. Dan kecenderungan anak dari hasil belajar selama KPM. Oh gitu. Nah, ini tujuannya apa sih kok anak-anak dibagi berdasarkan 3 kategori itu, tujuannya berapa ini Bu Santi? Pada intinya itu dibagi seperti itu tujuannya agar apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oh gitu. Namun Berarti sesuai disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik ya. siswanya. Karakter seperti itu. murid gitu ya. Karakter murid nggih. Termasuk kemampuannya Nggih, begitu ya. kemampuannya juga. Iya. Nah, kemarin pada saat pembelajaran anak-anak itu menurut Bu Santi gimana? Ada kendala enggak untuk anak-anak kan dibagi seperti itu, mungkin ada yang protes barangkali? Untuk kemarin dari hasil pembelajaran saya bagi menjadi kelompok diferensiasi itu anak merasa senang. Oh, senang ya. Bahkan ada siswa yang biasanya kurang bergerak, saya masukkan ke kinestetik, akhirnya menjadi bersemangat katanya. Oh, bersemangat. Saya nggak ngantuk lagi Bu, seperti itu. Ya. Nah, dari pembelajaran kemarin nih Bu Santi, ada nggak indikator keberhasilan bahwa anak-anak itu dikatakan berhasil? Karena kan Bu Santi ini sudah bagi nih, ada 3 kelompok besar. Harapan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan murid dalam belajar kan gitu ya. Nah, itu dari proses kemarin menurut pengamatan Bu Santi itu sudah berhasil atau belum untuk anak-anak yang dicampur? Ada indikatornya nggak gitu? Indikator keberhasilannya itu setelah saya kemarin melakukan komunikasi tulis, fokusnya kan kepada bentuk-bentuk surat dulu. Bentuk-bentuk surat. Teorinya. Setelah itu saya aplikasikan di lab dengan membuat surat sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan alhamdulillah anak bisa mempraktekkan. Oh gitu. Dengan contoh surat yang nyata. Kemarin kan baru bentuk-bentuknya. Iya. Kemudian kita mempraktekkan membuat surat di lab. Oh gitu. Tapi semuanya berhasil, anak-anak bisa semua ya? Ya, alhamdulillah. Adapun paling berhasil, tetapi ada yang cepat, ada yang agak lambat seperti itu. Karena kan hasil belajar tidak semuanya bareng ya Pak. Ada yang butuh waktu 2 kali baru bisa. Nah, untuk mengatasi yang anak-anak terlambat tadi, artinya dalam penyelesaian tugas itu apa nih langkah yang Bu Santi lakukan? Biasanya saya ketika sedang praktek di lab, contohnya dalam pengetikan surat, untuk menangani siswa yang ada keterlambatan dalam menyelesaikan, saya beri waktu Bapak. Jadi ada tenggang waktu untuk menyelesaikan. Waktu tambahan gitu. Tambahan gitu. Misalkan ini saya kasih waktu misalkan untuk pertemuan berikutnya 1 jam khusus untuk dia menyelesaikan, kemudian untuk yang lain pengayaan tambahan. Masih pengayaan tambahan. Masih dengan tema yang sama, cuma masih dengan soal satu, yang beda. Okay. Jadi untuk lebih hafal ibaratnya, lebih lancar bagi untuk yang pengayaan dan memahamkan yang tadi masih agak lambat. Kurang gitu ya. Jadi, Nah, dari ini untuk strategi apa nih yang mau Bu Santi ambil untuk ditingkatkan lagi kiranya gitu Bu Santi? Strategi yang berikutnya yaitu saya akan mencoba untuk tutorial teman sebaya. Jadi kan tutorial di situ, teman sebaya. Jadi kan di menarik situ, sekali ya Bu Santi ya. Ya, jadi kan di situ saya amati kan kalau di kelas kan ada perbedaan kemampuan. Di situ saya sudah mengambil beberapa anak yang mempunyai kemampuan lebih dan biasanya selesai lebih dulu. Nah, saya ambil, kemudian saya ajari ini cara ngajari temannya. Silakan kamu ibaratnya itu kalau dulu di perkuliahan itu asistensinya seperti itu. Jadi saya ajarkan untuk ini ngajarkan temannya. Terkadang kan ada model karakter siswa yang pekewuh dengan guru untuk bertanya. Karena ada nanti takut salah atau bagaimana, malu, ada yang seperti itu. Jadi saya alternatifnya dengan cara itu mendelegasikan siswa yang ini sudah lebih mampu dan selesai duluan untuk membantu. Untuk tutor sebaya gitu ya. Oke. Dan mereka merasa senang. Iya. Nah, dalam ini Bu Santi akan melibatkan siapa aja nih yang sekiranya bisa membantu Bu Santi untuk melaksanakan program Bu Santi untuk yang tadi katakanlah mungkin tutor sebaya begitu. Biasanya untuk tutor sebaya di kelas karena adanya saya sebagai guru kemudian siswa, ya saya ambil untuk siswa yang pas pada saat bab itu mempunyai kemampuan lebih. Karena kan kadang per bab berbeda-beda, ada yang
tulis menulis. Pada saat materi perhitungan juga beda lagi, ada yang mahir di pengetikan, tetapi ketika materi yang lain agak kurang paham, maka ketika tutur sebaya itu saya ambil yang sudah selesai duluan dan pemahaman. Gitu ya. Oke. Nah, untuk ini Bu Santi ya, kemarin sudah seperti itu, rencana strateginya juga Bu Santi sudah disampaikan. Kira-kira sudah dilaksanakan atau mau kapan nih pelaksanaannya nih Bu Santi untuk tadi kegiatan tutor sebaya seperti itu? Jadi tutor sebaya sudah saya laksanakan, setiap pembelajaran di lab itu sudah saya laksanakan seperti itu. Oke, berarti setelah kemarin di lab masuk sempat masuk ke lab, kemudian saya mempraktekkan untuk bentuk-bentuk surat, kemudian ada siswa yang sudah selesai duluan, maka saya beri kesempatan untuk lebih memahamkan diri dengan mengajarkan temannya yang agak lambat seperti itu. Dan itu alhamdulillah berhasil, dan anak juga yang kurang paham merasa lebih rileks juga bertanya. Oh gitu. Oke, berarti salah satu alternatif untuk rencana pengembangan adalah menggunakan tadi ya tutor sebaya begitu ya. Atau mungkin ada alternatif lain Bu Santi, yang mungkin Bu Santi ada alternatif lain selain tutor sebaya yang mau dilakukan barangkali? Biasanya itu saya kalau selain di lab seperti itu, saya juga mengadakan kelompok pembelajaran seperti atau juga kita pakainya yang berarti yang mempraktekkan contoh kemarin rapat ya, kemudian mempraktekkan cara rapat secara langsung. Oh gitu ya. Adanya pembagian kelompok begitu ya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir nih Bu Santi, yang terakhir ya. Kita sudah dari tadi udah ngobrol cukup lama nih, antara 5 menit sampai 10 menit kalau nggak salah ya. Kesimpulan yang didapat Bu Santi untuk obrolan kita hari ini apa nih Bu Santi? Kesimpulan dari obrolan kita hari ini yaitu ternyata dalam kegiatan pembelajaran itu kita tidak hanya berfokus pada kegiatan ceramah ya, melainkan dengan adanya strategi pembelajaran, contohnya tadi pada pertemuan sebelumnya kita melakukan pembelajaran diferensiasi, mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompoknya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tutor sebaya. Saya juga kadang melakukan role play, jadi contoh kegiatan rapat ini bermain. Jadi saya tidak hanya rapat adalah, tetapi siswa di situ saya perankan, ada yang menjadi pimpinan, kemudian sekretaris layaknya rapat betulan, bahkan ada yang membawa snack betulan juga ada. Jadi mereka juga melatih untuk berbicara, karena keterampilan komunikasi juga diperlukan kita nanti mengharapkan tamatan dari SMK yaitu siap bekerja juga, jadi melatih mental juga diperlukan ketika kegiatan KPM. Oke, berarti intinya bahwa dalam pembelajaran itu harus ada inovasi model pembelajaran gitu ya, biar anak tidak jemu, hanya fokus pada ceramah gitu ya. Oke, terima kasih sekali nih Bu Santi. Mudah-mudahan rencana tadi yang Bu Santi sampaikan bisa dijalankan secara maksimal ya. Saya juga siap untuk barangkali dimintai bantuan untuk mengembangi Bu Santi, tidak apa-apa ya. Terima kasih ini Pak atas masukannya. Saya juga pembelajaran diferensial ini atas masukan Pak Teguh diberi ini pengarahan. Ini memang luar biasa sekali Bu Santi. Anak-anak juga kemarin saya lihat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan apa yang diharapkan bersama gitu ya Bu Santi. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Demikian Bapak Ibu guru dan juga Pak Rifki selaku pengajar praktek untuk diskusi kami, wawancara kami dengan Bu Santi untuk kegiatan pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan bersama Ibu Siti Susanti SPD, pengampu mata pelajaran produktif untuk kompetensi keahlian OTKP ataupun MPLB. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.